Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup pada subtema 2 pembelajaran ketiga, di mana di dalam pembelajaran ketiga ini nanti kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan, di mana perkembangbiakan hewan ini ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Di dalam perkembangbiakan hewan memiliki ciri-ciri tersendiri. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Di mana pengertian ovipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur, sedangkan vivipar perkembangbiakan secara melahirkan. Untuk yang ovovivipar perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Yang sering terjadi kekeliruan yaitu antara ovipar dan vivipar, di mana untuk mengingatnya kita ingat-ingat pada huruf depan antara O dan VV, di mana O itu berbentuk bulat seperti telur, VV itu adalah salah satu nama orang. Selanjutnya, ovipar memiliki ciri-ciri tersendiri, di antaranya tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Di mana perkembangbiakan ovipar ini merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jadi intinya seperti ini, untuk embrionya akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, di luar tubuh induknya. Misalkan contoh pada ayam. Ayam itu perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Jadi embrionya itu akan tumbuh dan berkembang di dalam telur tersebut. Sama halnya dengan burung. Burung yang saya contohkan di sini adalah burung yang sangat indah warnanya. Selanjutnya adalah vivipar. Vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan, di mana embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya, kemudian dilahirkan. Jadi calon bayi hewan itu akan mendapatkan nutrisi makanan dari induknya yang disalurkan melalui plasenta. Beberapa contoh ciri-cirinya hewan vivipar adalah salah satunya memiliki kelenjar susu dan daun telinga. Ada juga mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi mereka menyusui. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur tetapi menyusui, yaitu platypus. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara ovovivipar, di mana perkembangbiakan ini merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pengertiannya, embrio itu akan tumbuh dalam telur yang dikandung induknya, kemudian dilahirkan. Itu proses perkembangbiakan secara ovovivipar. Lah, contoh hewan perkembangbiakan dengan cara ovovivipar misalkan ikan hiu. Kemudian sebagian ikan yang lainnya, ada lagi serangga, ada lagi ular, kemudian salamander, kemudian kadal, iguana, dan kuda laut. Yang saya contohkan di sini yaitu kuda laut dan iguana. Salah satu proses perkembangbiakannya dengan cara ovovivipar. Selanjutnya, perkembangbiakan yang kedua yaitu secara vegetatif, di mana perkembangbiakan vegetatif pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah,
yaitu yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Misalkan perkembangbiakan secara tunas, kemudian fragmentasi, kemudian membelah diri. Ketiga contoh perkembangbiakan tersebut yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya, untuk pengertian tentang perkembangbiakan dengan cara tunas, yaitu sebuah tunas kecil akan tumbuh di sebuah hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan terpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Misalkan hewan berkembang biak dengan tunas yaitu hidra. Ini salah satu contoh bentuk hewan hidra. Hidra merupakan organisme air tawar kecil yang digolongkan dalam filum Cnidaria. Selain terkait dengan organisme seperti ubur-ubur, mereka dicirikan oleh tubuh mungilnya yang berbentuk abu dan yang berisi beberapa tentakel di salah satu ujungnya. Ini contoh perkembangbiakan vegetatif secara tunas. Selanjutnya, perkembangbiakan secara fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya, yaitu menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing planaria, di mana gambar yang saya tampilkan di sini salah satu contoh bentuk cacing planaria. Bentuknya pipih dan memiliki bentuk yang tidak seperti cacing-cacing yang pernah dijumpai oleh anak-anak yang memiliki struktur seperti itu. Jadi ada saraf tepi, saraf penghubung, dan saraf ventral dan ganglion. Itu salah satu bentuk contoh hewan cacing planaria. Selanjutnya yaitu proses perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua bagian, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan dinding sel, sehingga akan membentuk individu baru yang lengkap tanpa ada proses pertumbuhan. Misalkan hewan berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba. Amoeba ini adalah eukariota yang hidup di kolam air tawar dan tanah basah. Ini contoh perkembangbiakan secara membelah diri. Oke, ini penjelasan singkat sedikit tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.